Mohon izin Bang, kalau bisa saya langsung magang nanti di tempat Abang. Kan langsung di sini mintanya. Biar saya bisa masuk ke dunia hukum juga, ingin menjadi pengacara seperti Abang Otto yang bisa membela suatu kebenaran dan tentunya sampai sekarang gak pernah berhenti. Bahkan kabarnya untuk Jessica pun tanpa bayaran ya Bang. Oke. Oh iya Pak. Iya, luar biasa. Untuk keadilan tanpa bayaran. Jadi sarjana hukumnya itu hobi dong berarti ya? Oh enggak Bang, Wah. Insya Allah nanti mudah-mudahan bisa dipakai juga untuk kebutuhan masyarakat banyak. Bisa Wah, membantu keren seperti Bang nih. Otto Bisa, juga. biar masuk kaki ya. Bisa, biar masuk magang di situ aja. Fakta, nama Bang Otto jadi perbincangan di mana-mana setelah adanya film dokumenter Ice Cold. Sebelumnya Bang Otto sempat menjadi tokoh fenomenal di tahun 2016 versi salah satu program berita di televisi. Nah, ini dampak nyata dari adanya film dokumenter Ice Cold tersebut ke Bang Otto gimana ini? Ya memang kasus Jessica itu menjadi terungkap kembali. Iya. Ya, karena ini kan tahun 2016. Kemudian sempat redup karena waktu tahun 2016 itu kan memang sebenarnya itu pertarungannya sebenarnya luar biasa ya. Bukti-bukti banyak kita ungkapkan, tapi waktu itu mungkin televisi tidak melihat dari sisi itu karena sumber berita dari satu pihak pada waktu paling banyak, dari pihak kepolisian, sehingga tidak terlihat dari beberapa sisi. Tidak Jadi seimbang, tidak adil. seimbang. Iya, iya, iya. Nah, ketika ada film dokumenter di Netflix itu Ice Cold, nah masyarakat baru melihat terang benderang apa yang sesungguhnya terjadi dalam kasus ini. Nah itu menjadi booming Ya. kembali. Oke, dan ini ada satu artikel yang harus diklarifikasi sama Bang Otto. Kita lihat dulu nih artikelnya nih. Artikelnya adalah 7 tahun berlalu Otto Hasibuan yakin 99,9% Jessica Wangso tak bersalah. seyakin itu, bahkan hampir 100%, betul kah Bang? Iya, sebenarnya hampir saya bilang 100%, tapi kan kita nggak boleh bilang Ya, gitu kan. 1%. Tuhan yang tahu kan. Kenapa saya punya pendapat seperti itu? Karena ada dua hal. Pertama, secara ilmu pengetahuan yang saya miliki, yang sedikit pun tidak ada fakta-fakta itu, ya. Bahkan fakta sebaliknya gitu loh. Kita bisa buktikan betapa banyaknya dugaan rekayasa dalam kasus ini. Iya, iya, iya. Ya, coba bayangkan sidang ini berjalan dengan menonton hanya CCTV. Padahal CCTV-nya sendiri itu diambil dari mana kita nggak tahu. Satu peristiwa kejadian dari pagi sampai sore, tapi yang ditayangkan itu hanya yang diambil oleh jaksa saja yang ini gitu. Oke, oke. Yang lainnya yang di belakang nggak kelihatan. Sementara bukti-bukti yang lebih fundamental tidak diungkap saat itu. Betul. Ini kan persoalannya kan memasukkan racun kepada gelas katanya. Dituduhkan Jessica katanya memasukkan satu ini ada kopi lagi nih ya. Oh iya, saya nggak minum dulu hari ini ya. Saya nggak minum dulu. Iya. Tiba-tiba nggak haus. Tiba-tiba nggak haus saya tiba-tiba nggak haus. Iya. Ya. Iya. Jadi akhirnya dia dituduh memasukkan cyanida ke dalam kopi. Terus bilang tangannya gatel-gatel setelah itu. Padahal seorang saksi pun tak ada yang melihat. Ya kan? Lantas hakim bilang karena Jessica ada paling lama di kopi itu, maka dialah yang memasukkan itu. Pelakunya. Jadi Bayangkan. asumsi dan asumsi. Asumsi. Tapi sebenarnya memang kalau saya melihat itu tidak ada peristiwa itu. Karena apa? Kasus orang mati. Kalau orang mati pertama kali yang kita tahu kan harus dulu pertama apa betul dia mati. Kemudian sebab matinya itu apa? Itu hanya bisa dipastikan sebab matinya itu hanya oleh dokter. Dan dokter pun hanya bisa apabila ada otopsi. Kalau nggak diotopsi, Tidak bisa. bagaimana bisa menentukan Kemarin sebab di matinya? tahun 2016 apakah tidak dilakukan? Tidak ada otopsi. Jadi makanya kita bilang bagaimana hakim bisa bilang ini mati karena cyanida. Yang penting kita nih menunggu kepastian karena suatu keadilan buat seseorang itu kan penting banget ya. Apalagi Jessica sudah menjalani yang namanya di dalam penjara ini selama 7 tahun kurang lebih. Ya, Betul. betul. Bang Otto sendiri kenapa nggak menerima bayaran sepeser pun? Emang pada iya saat- Bang? Emang iya Bang? Iya, kita nggak terima satu rupiah pun. Padahal ini kasus besar loh Bang. Loh iya, tapi ya bukan hanya ini saja sih kalau sebesar yang saya tidak menerima bayaran ya. Abang tuh low profile banget sih Bang. Saya jadi semakin salut.